Teman-teman jangan kira kalau kita buat jahat kita ini nggak dihantui rasa bersalah loh. Kalau kita buat jahat kita dihantui rasa bersalah. Saudara-saudari Nabi Yusuf itu dihantui rasa bersalah. Teman-teman, hari ini Uma rasa temanya cukup penting ya. Penting dan relate gitu dengan kehidupan kita. Hari ini insya Allah temanya adalah, apa tema kita hari ini? Luka, dendam, dan masa lalu. Oke. Sebelum Uma mulai, Uma ingin menyampaikan pada teman-teman semua, ya pastinya semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dalam keadaan tenang, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita belajar dari kisah-kisah orang-orang saleh terdahulu, bagaimana panduan-panduan Islam dalam kita menjalankannya. Walaupun beberapa teman sudah tahu, kita mengulang kembali karena terkadang manusia lupa, maka harus diingatkan kembali. Sebagaimana umat berbicara ini sebenarnya sedang menasihati di rumah sendiri. Mengenai pembahasan mengenai luka, dendam, dan hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu, bagaimana cara kita recovery ya, bagaimana cara kita sembuh dari luka-luka masa lalu, dari berbagai macam dendam, dari berbagai macam rasa sakit. Izinkan Uma membuka ceramah pada hari ini teman-teman semua dengan kisah yang sudah teman-teman tahu, tapi kita bedah dari sisi bagaimana beliau mengatasi rasa luka itu. Yaitu kisah yang sangat terkenal di dalam Al-Quran, kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Studi kasus kita pada hari ini adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang kemudian kita akan bedah apa sih yang beliau lakukan, bagaimana cara beliau memaafkan atau bagaimana cara beliau melupakan atau bagaimana cara beliau bisa keluar dari kesedihan atas pengkhianatan, atas fitnah yang terjadi pada diri beliau. Dalam kehidupan kita, teman-teman semua, kita tahu bahwa hidup ini nggak berjalan dengan mulus. Hidup ini tidak apa yang kita inginkan semua kita dapatkan. Hidup ini bukan semua orang mencintai kita, semua orang setia sama kita. Enggak. Terkadang dalam perjalanan hidup ada orang-orang yang kita percaya berkhianat kepada kita. Ada orang-orang yang terdekat yang nggak kita sangka-sangka melukai kita. Itu yang membuat lebih luka. Kalau orang jauh berbuat jahat pada kita atau berkhianat pada kita, kadang-kadang kita nggak peduli, kita nggak kenal orang jauh. Tapi orang-orang terdekat yang melakukan sesuatu yang kita nggak sangka, itu jauh lebih pedih. Oleh karena itu, alhamdulillah sekarang Indonesia sudah mulai aware dengan yang namanya apa ya, kesehatan mental dan sebagainya gitu ya. Bahwa ada orang-orang tertentu yang ketika mengalami musibah, memang dia harus ke psikolog, memang dia harus ke psikiater, memang dia harus minum obat gitu. Bukan masalah dia pada akhirnya drop karena dia kurang iman. Enggak, itu beda. Antara kurang iman sama memang butuh bantuan profesional itu sesuatu hal yang beda. Sebagaimana tubuh yang sakit itu perlu obat, dan kemudian jiwa yang sakit itu perlu obat. Iya, memang ada Al-Quran yang mengobati, tapi ada bantuan-bantuan profesional. Memang kita harus datang kalau kita memang dalam keadaan yang sudah begitu depresi, gitu ya. Jadi hari ini mau menceritakan sedikit kisah mengulang kembali tentang Nabi Yusuf dan kita belajar dari beliau apa yang beliau lakukan. Nabi Yusuf alaihissalam, kawan-kawan semua, itu adalah contoh terbaik di dalam Al-Quran tentang seseorang yang dikhianati dan sekaligus difitnah oleh orang-orang terdekat. Sakitkan rasanya oleh orang-orang terdekat. Kita mulai dari awal kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dikatakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam ini dikhianati oleh saudara kandungnya sendiri, abang-abangnya sendiri, saudara sedarahnya sendiri. Kita tahu bahwa ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, itu sangat sayang sekali kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu abang-abangnya ini, saudara-saudaranya ini, mereka bersekongkol. Bersekongkol untuk apa? Mereka bersekongkol untuk menyingkirkan Nabi Yusuf alaihissalam dengan membuangnya beliau ke dalam sumur. Kemudian beliau nanti memfitnah bahwa mengatakan pada Nabi Yakub, oh Yusuf ini dimakan serigala dan sebagainya. Dibuatlah cerita-cerita bohong. Teman-teman bisa lihat dalam surah Yusuf ayat 9 sampai ayat 10. Ya, ketika itu saudara-saudaranya berkumpul untuk membicarakan dirinya dan mengatakan kita bunuh Yusuf atau kita buang mereka gitu atau kita buang dia ke tempat suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah pada kita saja. Teman-teman perhatikan surah Yusuf ayat 9 dan 10. Itu ada apa percakapannya antara saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam, bunuh Yusuf atau kita buang dia ke tempat yang lain supaya perhatian ayah itu ada pada kita. Setelah itu kita bisa jadi orang-orang baik gitu. Kemudian di antara mereka ada yang bilang jangan dibunuh, jangan. Lebih baik masukkan saja ke dasar sumur supaya dia bisa dipungut sama seorang musafir, orang yang dalam perjalanan. Jadi nggak usah dibunuh gitu. Jadi mereka bersekongkol. Bayangkan orang terdekat kita yang tinggal satu rumah dengan kita, istrinya orang yang
setiap hari bersama dengan kita bisa bersekongkol berniat jahat seperti itu. Kadang dalam kehidupan teman-teman semua, hal-hal itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita dan rasanya luar biasa. Teman-teman pernah ngeliat nggak video-video orang yang datang ke hipnoterapi ya? Pernah nggak teman-teman datang ke hipnoterapi? Kalau dalam kondisi yang sangat berat, teman-teman datanglah ke hipnoterapi. Nanti di hipnoterapi itu teman-teman yang nggak pernah datang ke hipnoterapi kan teman-teman ngerasa masa sih orang bisa nangis sebegitunya, masa sih orang nggak bisa nafas, masa sih orang bisa muntah-muntah sebegitunya. Itu bisa karena bertahun-tahun dipendam segala macam luka ya, itu bisa gitu. Kemudian tiba-tiba dia ngerasa nggak bisa nafas, itu bisa. Lihatlah betapa dahsyatnya apa luka yang bisa akhirnya membuat seseorang tuh sakit secara fisik. Makanya Islam memilih untuk ketika engkau memaafkan, memang nggak mudah ya. Itu bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri supaya dirimu nggak terus-terusan sakit. Orang terus-terusan terluka, dipendam terus dipendam itu akan menggerogoti jasadnya. Dia sakit. Mulai dari sakit yang tadi ya depresi dan sebagainya, dan bisa sakit kanker atau autoimun. Itu bisa sampai ke arah situ tuh. Nah, kita hari ini mau belajar gimana sih Islam, cara Islam memandang tuh gimana sih, cara menyelesaikan hal-hal luka-luka, kepedihan itu gimana sih caranya. Kita balik kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Tadi kita sudah dengar dalam surah Yusuf ayat 9 dan ayat 10, ketika saudara-saudara Nabi Yusuf bersekongkol, bukan lagi untuk apa? Untuk memfitnah, tidak, sudah mau membunuh, mau mencelakakan luar biasa. Lalu akhirnya terjadilah itu, Nabi Yusuf akhirnya singkat cerita dimasukkan ke dalam sumur, dengan tubuh yang kecil menangis dan tidak menyangka abang-abangnya di atas sumur itu tertawa dan kemudian meninggalkannya seorang diri. Tidak menyangka dikhianati sebegitunya. Akhirnya singkat cerita Nabi Yusuf alaihissalam dipungut oleh seorang pedagang, dibawalah ke Mesir, dijual sebagai seorang budak dan dibeli seorang apa yang disebut sebagai Al-Aziz ya, menteri Mesir. Dirawatlah di istana sang menteri bersama dengan Zulaikha yang teman-teman kenal namanya, istri dari Al-Aziz ini. Sudah beranjak besar, teman-teman tahu kisah ini, Yusuf alaihissalam menjadi seorang yang sangat tampan dan Zulaikha jatuh cinta dan berusaha menggodanya, lalu tidak berhasil, Zulaikha menfitnahnya. Karena Zulaikha nggak mau namanya buruk di kalangan masyarakat, karena masyarakat Mesir sudah bisik-bisik, oh Zulaikha jatuh cinta pada anak angkatnya sendiri. Maka Zulaikha memfitnah, oh dia yang menggoda saya duluan. Akhirnya Yusuf alaihissalam masuk ke penjara pada perbuatan yang dia nggak buat. Nggak adil banget nggak hidupnya Nabi Yusuf alaihissalam, teman-teman semua. Sudahlah mendapatkan pengkhianatan dari saudara-saudaranya, difitnah keji, dihancurkan nama baiknya, pada perbuatan yang beliau nggak buat, dimasukkan ke penjara, bertahun-tahun, 7 tahun dikatakan di dalam penjara. Sesuatu yang beliau nggak lakukan sama sekali. Maka lihatlah betapa pedihnya ya. Nah, kalau kita bahas nabi-nabi lain juga sangat pedih gitu. Tapi kalau Nabi Yusuf alaihissalam, lihatlah bagaimana dari kecil ya beliau mendapatkan perlakuan yang nggak adil sampai beliau besar. Zulaikha memutar balikkan fakta, memfitnah Yusuf alaihissalam bahwa Yusuflah yang melecehkannya, Yusuflah yang menggodanya. Setelah itu dia dimasukkan ke penjara atas perbuatan yang dia tidak lakukan sama sekali. eh Ya teman-teman bacalah dalam surah Yusuf ya. Nanti teman-teman setelah selesai ceramah umat, teman-teman tadabur, buka surah Yusuf, terus teman-teman kan hari Jumat. Hari Jumat kan hari rayanya umat Islam ya. Teman-teman buka, teman-teman tadabur. Di situ baca kisahnya Nabi Yusuf dan ingat cerita Uma ini. Oke, jadi pada saat itu bagaimana caranya memfitnah? Seperti yang teman-teman tahu, ketika Nabi Yusuf lari atas godaannya Zulaikha, Zulaikha tarik bajunya belakang kan, sobek bajunya belakang. Lalu tiba-tiba pas buka pintu, ada Al-Aziz, ada suaminya di depan pintu. Kata suaminya, apa-apa nih kalian berdua, istilahnya kalau bahasa Indonesianya ya. Zulaikha mulai memfitnah ya. Enggak, dia yang menggoda saya. Akhirnya ada satu keajaiban, seorang bayi di dekat situ berbicara. Lihat dulu siapa bajunya yang robek. Kalau bajunya bagian Zulaikha yang belakang yang robek, berarti Yusuf yang menggodanya. Tapi kalau bajunya Yusuf yang robek di belakang, berarti Zulaikha yang menggodanya. Singkat cerita ketahuan Zulaikha yang menggodanya, tapi kan Zulaikha nggak mau namanya jadi buruk, maka dimasukkan Yusuf ke dalam penjara. Oke, kita lanjut cerita ini. Nggak apa-apa ya, kita review sedikit ceritanya ya. Nanti kita bedah ceritanya berdasarkan dari sisi psikologis seperti apa, dari sisi agama seperti apa. Setelah bertahun-tahun, singkat cerita Nabi Yusuf jadi orang hebat di Mesir. Akibat beliau bisa menafsirkan mimpinya raja, akhirnya beliau bertahun-tahun sudahlah jadi orang hebat, jadi orang punya posisi tinggi di Mesir. Pada saat itu di Palestina ya, saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam itu mengalami pancaklik sehingga mereka harus datang ke Mesir untuk minta bantuan pada orang penting di Mesir. Datanglah mereka saudara-saudaranya ini ke Nabi Yusuf. Mereka nggak tahu itu Nabi Yusuf.
minta air, minta bantuan. Nabi Yusuf, teman-teman semua ya, setelah bertahun-tahun menderita di penjara akibat fitnah, Allah mengangkat derajat Nabi Yusuf alaihissalam jadi penguasa di Mesir. Selalu setelah ada hujan badai, ada pelangi, teman-teman semua. Allah angkat derajat itu. Maka ketika saudara-saudaranya datang minta bantuan kepada Nabi Yusuf alaihissalam karena mereka kelaparan, mereka nggak menyadari bahwa di hadapan mereka adalah Yusuf alaihissalam. Dan Yusuf alaihissalam punya kekuatan untuk balas dendam. Ya enggak? Beliau kan sekarang sudah jadi penguasa Mesir. Sudah kaya raya, berada di istana. Bisa aja dengan kekuatannya bisa membalas dendam. Tapi Nabi Yusuf memilih untuk memaafkan mereka secara total. Teman-teman lihat dalam surah Yusuf ayat 92. Surah Yusuf ayat 92, lihat. Apa kata Yusuf alaihissalam? Hari ini tidak ada cercaan, tidak ada hinaan kepada kamu semua. Semoga Allah mengampuni kamu dan Allah Maha Penyayang dari para penyayang. Nah, sekarang kita udah dengar kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu sekarang kita apa lihat bagaimana responnya Nabi Yusuf alaihissalam dan kita bedah bagaimana secara kepribadian yang kita bisa pelajari dari kisah beliau. Jadi teman-teman sekalian, secara kesimpulan dari kisah ini, setelah bertahun-tahun Nabi Yusuf alaihissalam terpisah dari keluarga, terpisah dari ayah yang dicintainya, difitnah, dipenjarakan secara tidak adil, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam Allah angkat menjadi menteri di Mesir dan saudara-saudara yang minta bantuan, bukannya balas dendam, justru apa? Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan mereka. Dan ada dalam surah tadi, surah berapa tadi? Surah Yusuf ayat 92. Hari ini tidak ada cercaan kepada kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Memaafkan secara total. Oke, sekarang kita bedah. Setelah kita dengar kisahnya, sekarang kita bedah kepribadiannya beliau. Kalau ini terjadi pada kita, apa yang kita lakukan teman-teman semua? Sulit ya kita punya kepribadian seperti Nabi Yusuf alaihissalam, tapi bisa. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam? Beliau memiliki kecerdasan emosional quotient, kecerdasan emosional dan SQ, kecerdasan spiritual yang sangat tinggi. Bukannya membalas dendam, padahal beliau punya kekuatan, beliau memilih cara lain untuk memulihkan hatinya dan memulihkan hati keluarganya dan endingnya semuanya jadi baik-baik aja. Apa yang beliau lakukan? Pertama adalah pengendalian emosinya. Ketika beliau ketemu lagi dengan saudara-saudaranya yang kelaparan itu, Nabi Yusuf langsung kenal pada mereka. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf nggak meledak, Nabi Yusuf nggak berkata-kata caci maki, kamu dulu buang saya, kamu dulu. Enggak. Beliau menahan egonya, beliau menahan emosinya teman-teman semua untuk mengamati situasi terlebih dahulu. Beliau menunjukkan kontrol diri yang sangat baik dan sangat matang. Beliau memastikan tindakan selanjutnya itu tidak didasari oleh amarah sesaat. Perbuatan ini harus ditiru, ini perbuatan yang nggak impulsif ya, nggak reaktif gitu, nggak apa kadang-kadang kita berbuat kita nggak berpikir dampak selanjutnya apa, tapi beliau nggak. Beliau mengamati dulu situasi, tenang dulu, diam dulu, berpikir dulu, mengamati dulu begitu. Kemudian apalagi yang beliau lakukan? Nabi Yusuf alaihissalam nggak langsung memaafkan begitu aja loh. Bukan memaafkan naif ya, saya maafkan, enggak. Ada yang lagi dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau teman-teman males baca sejarahnya, teman-teman nonton deh filmnya. Apa yang dilakukan, film Nabi Yusuf ada tuh di YouTube, teman-teman nonton. Sehingga teman-teman bisa bedah karakter beliau. Apa yang beliau lakukan? Beliau menyusun skenario dengan menahan adik bungsunya. Adik bungsunya namanya Bunyamin dari satu ibu ya. Dengan menggunakan piala raja untuk menguji kondisi psikologis saudara-saudaranya. Maksudnya apa? Jadi ketika mereka pulang, Nabi Yusuf alaihissalam memasukkan piala raja ke dalam kantongnya Bunyamin. Lalu akhirnya mereka ditahan. Kalian nggak bisa pulang tuh. Kalian mencuri. Akhirnya Bunyamin ditahan. Ditahan nggak boleh pulang ke kampung halaman. Saudara-saudara yang pulang, tapi suruh balik lagi ya gitu untuk menebus saudara ini gitu. Nabi Yusuf menyusun satu strategi, bukan maafin gitu aja. Bukan maafin gitu aja lalu ditipu lagi, maafin gitu aja ditipu lagi, enggak. Nabi Yusuf menyusun strategi untuk memastikan gitu. Ini keadaannya ini sebenarnya gimana sih? Apakah saudara-saudaraku ini masih memiliki sifat kejam atau egois sama seperti dulu atau sudah berubah sih gitu. Jadi Nabi Yusuf menyusun satu rencana untuk mengetahui mereka ini udah berubah nggak sih gitu. Mereka ini orang yang bisa saya tolong nggak gitu. Bukan tiba-tiba ya udah saya maafin, ya udah saya tolong, tapi kemudian kita ditikam lagi nggak begitu. Nggak memaafkan secara naif, bukan. Kita memaafkan iya, tapi Nabi Yusuf alaihissalam ingin kembali dekat. Sehingga harus memastikan, oke, dia sudah berubah nggak ya? Dengan cara-cara tertentu seperti yang tadi Uma ceritakan. Oke. Nah, ketika melihat saudara-saudara Nabi Yusuf membela Bunyamin, adik bungsu mereka, habis-habisan, dan bahkan mengorbankan diri mereka. Jangan diambil Bunyamin, ambil saja kami. Bunyamin anak kesayangan ayah gitu. Ayah sudah pernah kehilangan seorang anak. Jangan sampai kehilangan Bunyamin. Bunyamin adik paling bungsu, ayah paling sayang pada
pada Bunyamin. Maka Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan bukti psikologis bahwa saudara-saudaranya telah bertobat, saudara-saudaranya telah berubah, saudara-saudaranya telah menjadi orang yang lebih baik, saudara-saudaranya telah merasa bersalah atas statement-statement yang dikeluarkan. Maka setelah mengetahui bahwa oke, mereka sudah jauh lebih baik, maka Nabi Yusuf alaihissalam tidak melihat dirinya sebagai korban, teman-teman semua. Ya, setelah beliau mendengar itu, kemudian beliau merefleksikan lagi kepada dirinya apa yang terjadi dalam hidup saya. Beliau nggak pernah merasa dirinya sebagai korban. Jadi kalau teman-teman mendapatkan suatu hal-hal yang nggak enak dalam hidup, jangan kita katakan, kenapa hidup saya kok gini banget, kenapa nasib saya buruk banget. Jangan bilang begitu. Sebelum kita bahas lagi ya nanti bagaimana Nabi Yusuf memaafkan, kita dengar dulu, kita lihat dulu Nabi Yusuf alaihissalam nggak pernah merasa dirinya korban setelah melihat semua cerita, setelah melihat memandang saudara-saudaranya, lihat saudara-saudaranya sudah berubah. Nabi Yusuf alaihissalam itu tidak merasa dirinya sebagai korban. Beliau bukan victim mentality, bukan punya mental korban, bukan. Beliau reframe apa yang terjadi dalam hidupnya, seluruh penderitaannya, dibuang ke sumur, menjadi budak di penjara, itu sebagai rencana yang sangat besar untuknya dari Allah di kemudian hari. Bahwa Allah hendak memberikan sesuatu yang sangat besar untuknya dengan seluruh penderitaan itu. Maka di sini teman-teman semua, apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Beliau membingkai, berpikir ulang, membingkai ulang, mengingat kembali apa sih yang terjadi dalam hidupku. Dengan semua hal terjadi ini, beliau membingkai lagi. Maka apa yang dipikirkan oleh Nabi Yusuf setelah semua yang terjadi, bahwa justru alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Ucapkan kalimat itu kalau teman-teman mendapatkan hidup yang nggak enak gitu ya. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Nabi Yusuf melihat bahwa semua kejahatan saudaranya itu adalah jalan yang sengaja Allah atur agar Nabi Yusuf alaihissalam bisa sampai pada posisi menteri di Mesir dan menyelamatkan banyak orang dari kelaparan. Akhirnya beliau menemukan hikmah itu. Itu pun yang harus ada terjadi pada diri kita, teman-teman semua. Uma cerita sedikit kisah Uma lah sedikit ya. Ketika Uma mendapatkan anak Uma dengan sindrom ya, banyak anak-anak dengan sindrom seperti Sulaiman itu meninggal dunia di waktu kecil. Seorang dokter mengatakan, oke, mungkin kamu ini dipilih sama Allah untuk menyelamatkan banyak orang gitu. Karena orang-orang di Indonesia pada saat itu nggak tahu tentang Prader-Willi syndrome. Akhirnya sekarang Uma buat kan Prader-Willi syndrome Indonesia gitu. Untuk memberikan informasi, edukasi bahwa anak ini kalau nggak diterapi bisa nggak ada di dunia ini gitu. Anak ini kalau nggak dikasih penanganan yang tepat akan begini gitu. Jadi Uma belajar, Uma mereframe ulang, iya ya, mungkin Allah menggunakan cara ini supaya saya tuh bisa 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 berguna untuk banyak orang gitu. Termasuk dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam tadi. Oke, kemudian kita lanjutkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Uma minta maaf ngomongnya agak cepat karena materinya banyak, tapi waktu kita sedikit ya. Apa yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam? Beliau memaafkan tanpa menghakimi. Saat Nabi Yusuf alaihissalam pada akhirnya membuka identitas aslinya di depan saudara-saudaranya, saudara-saudaranya sangat ketakutan dan merasa bersalah. Tapi apa ya responnya Nabi Yusuf alaihissalam? Tadi dalam surah Yusuf ayat 92, hari ini nggak ada cercaan untuk kamu. Nggak ada cercaan untuk kamu. Semoga Allah mengampuni kamu. Maka apa yang dilakukan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf meredakan ketegangan. Meredakan ketegangan. Kita ini jadi orang, jangan jadi kompor gitu teman-teman semua. Beliau meredakan ketegangan. Beliau memaafkan secara total tanpa memberikan ruang untuk sanksi sosial atau tanpa memberikan ruang untuk mempermalukan. Beliau memaafkan ketika beliau melihat memang orang itu sudah berubah. Beda kalau orang itu masih jahat ya. Kalau orang itu masih jahat kita maafkan tapi kita jaga jarak. Tapi kalau orang itu sudah memang menunjukkan itikat baik, berubah, maka beliau memaafkan secara total tanpa memberikan ruang untuk mempermalukan. Gak ada lagi mempermalukan. Beliau menghilangkan cercaan. Di ayat itu tuh menghilangkan cercaan. Maka secara psikologis apa? Menyembuhkan rasa bersalah yang menghantui saudaranya secara puluhan tahun. Teman-teman jangan kira kalau kita buat jahat kita ini nggak dihantui rasa bersalah loh. Kalau kita buat jahat kita dihantui rasa bersalah. Saudara-saudara Nabi Yusuf itu dihantui rasa bersalah. Makanya mereka layak mendapatkan pemaafan dan mendapatkan pertolongan dari Nabi Yusuf alaihissalam dan layak untuk dikembalikan lagi hubungannya. Beda kalau mereka masih jahat. Maafkan iya, tapi kita jaga jarak supaya nggak menyakiti lagi, supaya kita nggak ditikam berkali-kali lagi gitu. Makanya tadi dilakukan tes sama Nabi Yusuf alaihissalam. Iya nih orang ini udah berubah gitu. Oke, jadi di sini teman-teman semua ini adalah puncak kecerdasan sosial dari Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau mengalihkan kesalahan untuk menjaga sebuah hubungan. Maka di akhir kisah saat berbicara dengan ayahnya Yusuf alaihissalam mengatakan bahwa keretakan hubungan mereka dulu adalah akibat karena hasutan syaitan. Lihat Yusuf ayat 100. Setelah setan merusak hubungan antara aku dan saudara-saudaraku, hasutan syaitan. Ya, akhirnya apa? Nabi Yusuf alaihissalam itu menyelamatkan muka saudara-saudaranya.
Beliau nggak menunjukkan hidung-hidung mereka ya, kepala mereka, "Kalian jahat, kalian kurang ajar, kalian," nggak melakukan begitu. Tidak mengkambing hitamkan, tidak menyalah-nyalahkan, tapi malah bilang, "Ya udah ini memang, godaan setan pada saat itu." Maka ini mempermudah untuk mereka memperbaiki hubungan tanpa ada rasa canggung, tanpa ada rasa dendam yang tersisa di masa depan.